Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Virgo. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Virgo ketahui untuk saat ini. Oke, energi buat Virgo untuk saat ini. Dan buat Virgo semua, saya harap kalian dalam keadaan sehat dan memiliki hal yang kalian perlukan di kehidupan ini. Oke, energi buat Virgo. Thank you. Oke, kalian dikasih 4 kartu. Di sini kalian punya Futura, Nemesis, Carly, Audace. Kartu ini belum pernah saya lihat. Di sini kartu pertama mengatakan ada Virgo saat ini kalian lagi dituntun oleh yang kuasa atau alam semesta untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik buat masa depannya kalian. Ada juga saat ini mungkin Virgo kalian menjadi seorang peramal atau kalian tertarik ingin menjadi seorang peramal. Ada 2 kartu di sini yang saya lihat orangnya memegang kartu tarot. Mungkin juga kalian di sini perlu atau kalian ada keinginan untuk menanyakan kepada seseorang yang bisa membaca kartu tarot tentang masa depannya kalian. Mungkin ada Virgo saat ini memiliki keinginan untuk melakukan hal itu atau kalian mungkin di sini ada tugas untuk menjadi seorang peramal. Kalau kalian tertarik di sini, mungkin itu akan membantu masa depannya kalian. Kita akan mengklarifikasi kartu masing-masing. Dan kartu kedua di sini mengatakan bahwa kalian akan mendapatkan keseimbangan di dalam atau untuk masa depannya kalian. Kalian akan mendapatkan keseimbangan itu. Oke. Jadi ikuti intuisinya Virgo di sini. Terutama kalau kalian merasa terpanggil ingin belajar untuk jadi seorang peramal, misalnya mungkin Virgo di sini bisa belajar sedikit demi sedikit. Kalau kalian memang ada tugas untuk sebagai seorang peramal, kalian tidak akan butuh waktu lama untuk mengerti tentang bagaimana caranya untuk mendengarkan intuisi ataukah membaca suatu kartu dan sebagainya. Oke. Kartu ketiga di sini Carly mengatakan bahwa kalian punya jiwa yang bebas, kalian punya spirit yang bebas. Jadi bebaskanlah diri kalian dari suatu situasi. Apalagi kalau orang-orang, misalnya contohnya ada teman saya yang kurang setuju dengan pekerjaan saya ini. Dia orangnya sangat religius atau dia selalu pergi ke gereja dan sebagainya, tapi melihat pekerjaan saya ini seperti dia tidak cocok dengan hal itu dan saya harus melepaskan orang itu. Walaupun dia teman baiknya saya, tapi saya tidak memaksakan dia untuk percaya dengan apa yang saya lakukan dan saya juga tidak ingin dipaksakan. Sama juga dengan kalian, misalnya ada teman kalian suatu hari nanti dia tidak mengerti dengan intuisi kalian atau pekerjaan kalian di sini, lepaskan. Oke, jangan takut untuk melakukan hal itu. Dan kartu terakhir di sini ada Audace, Resist. Jadi kartu ini mengingatkan bahwa Virgo mungkin kalian menolak suatu panggilan di sini. Seperti saya kemarin sebelum saya melakukan ramalan ini, ada kira-kira setahun saya bolak-balik ingin melanjutkan perjalanan ini, atau terkadang saya tidak mengerti apa yang namanya tarot dulu sebelum saya tidak tahu apa itu tarot dan sebagainya. Dan hampir setahun saya tetap terpanggil seperti itu sampai suatu hari saya keringatan sebelum pergi kerja, perasaan saya seperti tidak karuan, saya tidak pengen kerja atau tidak pengen meninggalkan rumah saya seperti itu. Oke. Let's clarify Futura, Seven of Swords. Ada suatu situasi yang membingungkan buat Virgo saat ini.
karena kalian mungkin memilih untuk mengutamakan kebahagiaan orang lain. Di sinilah seperti tadi saya bilang, kita tidak bisa membahagiakan semua orang di seluruh dunia ini. Tidak bisa. Pasti akan selalu ada orang yang tidak cocok dengan energinya kita, karena memang kita, maka dari itulah kita punya soul family. Hanya orang-orang yang punya soul family atau energi yang dari keluarga yang sama, kalau secara manusia di sini, yang akan cocok dengan energinya kita. Itu sudah kodrat dari alam semesta, takdir dari alam semesta. Jadi jangan, di sini saya merasa Virgo, janganlah kalian hanya fokus dengan membahagiakan orang lain, utamakan dirinya kalian terlebih dahulu. Memang mudah buat saya untuk bilang seperti itu, terkadang saya sendiri memiliki masalah. Di saat adik saya minta bantuan, walaupun saya punya uang misalnya pas-pasan untuk 1 bulan ini, kalau adik saya bilang karena adik saya punya anak, jadi saya cepat kasihan, saya akan memberikan uang walaupun saya mesti mungkin 1-2 hari saya tidak bisa membeli sesuatu yang saya inginkan seperti itu. Tapi oke, whatever, sorry. Jadi di sini terkadang kita harus sedikit egois juga. Jangan hanya mementingkan kebahagiaan orang lain. Oke. Karena hal itu juga akan menutupi kesuksesannya kalian. Kalau kita hanya fokus dengan kebahagiaan orang lain, dalam artian kita tidak menjalani tugasnya kita di dunia ini. Oke. Let's clarify nemesis. Di-clarify oleh The Lovers. Saya merasa ada Virgo di sini, kalian ingin menyakiti orang yang menyakiti kalian. Tapi kalian juga, karena kartunya dia horizontal, saya merasa mungkin perasaan kalian masih setengah-setengah. Oke, dia berdiri. Jadi di sini saya merasa mungkin satu hari kalian ingin menyakiti orang itu. Terus besoknya, oh buat apa juga saya menyakiti orang itu. Toh juga nanti saya akan tersakiti kembali. Mungkin kalian sudah memiliki pengetahuan yang luas, terutama tentang dunia spiritual, maka dari itulah sepertinya kalian mengerti tentang hukum karma. The Lovers di-clarify oleh Knight of Swords. Saya juga melihat orang ini, dia memiliki pikiran yang kurang arah. Jadi dia melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia langsung loncat sana, loncat sini. Dan kalian tidak bisa memprediksi, oh kapan dia akan datang, kapan dia akan menghubungi saya. Kalian tidak bisa memprediksi jiwanya dia. Dia suka lari ke sana ke sini tanpa berpikir seperti itu. Jadi karena hal itulah mungkin di sini Virgo kalian, oh kamu ingin memperlakukan saya seperti ini, saya juga bisa memperlakukan kamu seperti apa yang kamu lakukan ke saya. Tapi di saat kalian damai, di saat kalian tenang, kalian berpikir, oh buat apa juga saya ikut-ikutan menurunkan energi saya, seperti itu. Knight of Swords di-clarify oleh The World. Oke, saya merasa kartu ini dia mengingatkan Virgo, untuk saat ini suatu ujian sudah kalian selesaikan. Ingat, kehidupan kita akan selalu diikuti oleh ujian, karena kita datang ke sini untuk belajar. Sama juga saat kalian di bangku sekolah, di setiap 3 bulan ada ujian. Setiap tahun ada ujian untuk peningkatan di dalam energinya kita, sama juga dengan kehidupan sehari-harinya kita. Jadi saya merasa ada suatu ujian di antara kalian berdua di sini yang sudah kalian selesaikan. Oke, walaupun kalian akan bersatu kembali, bukan berarti ujian itu tidak akan datang kembali. Oke. Jadi misalnya kalian putus saat ini, atau dia memilih situasi lain, karena ujian kalian sudah kalian selesaikan. Mungkin dia akan datang kembali bulan depan, minggu depan, atau tahun depan dan sebagainya.
mungkin itu akan ada ujian lain lagi, seperti itu. Jadi, dengarkan intuisi kalian dari awal, diingatkan Virgo, jangan hanya memikirkan tentang kebahagiaan orang lain. Carly di-clarify oleh Three of Cups in reverse. Ada seseorang di sini mungkin saat ini dia lebih banyak fokus dengan kebahagiaan duniawi, pesta-pesta, hura-hura dan sebagainya. The Sun. Mungkin orang ini sudah sukses. Dan saya juga merasa Virgo kalau kalian berhubungan dengan orang yang misalnya dia pergi ke luar negeri untuk kerja di luar negeri. Mungkin ada seseorang di sini yang fokus dengan kesuksesannya dia sendiri atau kebahagiaannya dia sendiri. Oke, let's clarify Audas. Audas di-clarify oleh The Star. Jadi kartu terakhir di sini saya merasa mungkin ini akan terjadi. Ingat, ramalan bisa sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, atau semua energi ini sudah terjadi. Dan Audas di sini saya merasa ada seseorang yang akan datang kembali, ingin memiliki kesempatan itu kembali. Let's clarify Five of Wands in reverse. Yep, Ace of Cups. Jadi apakah ini orang baru? Saya rasa orang lama di sini karena ada kartu The Star. Tapi bisa juga setelah kalian sembuh, karena The Star juga merupakan kartu orang yang sudah sembuh seperti itu. Mungkin setelah kalian sembuh dari situasi ini akan ada situasi baru yang lebih cocok buat kalian. Oke, hal yang perlu Virgo fokuskan untuk saat ini. Oke, open to infinite possibility. Jadi kalian disuruh untuk bukalah dirinya kalian dengan suatu kemungkinan yang tiada batasnya. Jangan hanya menutup diri, oh hanya dia yang bisa mencintai saya. Hanya dia yang saya cintai. Jangan bilang seperti itu. Bilang kepada alam semesta, saya terbuka dengan pengalaman di kehidupan ini. Saya terbuka dengan suatu pengalaman di mana saya akan meningkat atau energi saya akan meningkat dengan pengalaman itu. Saya terbuka dengan hal itu. The miracle are endless. Jadi diingatkan juga bahwa keajaiban itu tiada batasannya. Slow and steady win the race. Jadi ingatkan proses di dalam healingnya kalian di sini. Misalnya Virgo, kalian dalam proses healing, kalian disuruh untuk pelan-pelan. Yang pasti di sini kalian akan memenangkan kesuksesan ini atau akan mendapatkan kesuksesan ini, walaupun saat ini kalian perlu melakukan healing ini secara bertahap, secara perlahan-lahan. Oke, pelan, yang penting pasti. Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.